perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan proyek kami, yaitu pembuatan model menggunakan algoritma multiple linear regression dan k-means pada dataset New York City Airbnb. Next. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Fajriani Anwar, dan teman saya, Michelle Priscilia, Frenzen, dan Yuma Lukman Adli. Next. Pembahasan kami hari ini, pertama kita akan membahas tentang pendahuluan, lalu ada tinjauan pustaka, prosedur penelitian, hasil dan analisis kerja, lalu kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan, latar belakangnya, Airbnb sebagai jembatan antara pihak yang sedang mencari akomodasi atau biasa disebut Airbnb guest dengan pihak yang sedang menyewakan propertinya atau biasa disebut Airbnb host dalam durasi yang panjang maupun singkat. Nah, karena banyaknya pengguna Airbnb, Airbnb memiliki data-data yang dapat diolah menggunakan metode pengolahan data. Dari data tersebut bisa diolah dan menjadi suatu informasi yang berguna untuk mendukung suatu keputusan. Lalu rumusan masalahnya, kita ingin mengetahui bagaimana implementasi metode supervised learning menggunakan multiple linear regression untuk mengetahui hubungan variabel price sebagai label dengan variabel-variabel lainnya. Lalu kita juga ingin mengetahui bagaimana implementasi metode unsupervised learning menggunakan k-means untuk clustering pada data New York City Airbnb. Dengan tujuan kita ingin mengetahui model performance dari setiap algoritma yang digunakan dan mendapatkan kesimpulan bisnis dari data yang diproses. Next. Lalu ada tinjauan pustaka. Di sini kita ada dataset yang kita ambil dari website Kaggle dengan judul New York City Airbnb Open Data. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma yang kita pakai, yaitu multiple linear regression dan k-means clustering. Multiple linear regression merupakan algoritma atau yang biasa kita sebut dengan regresi linear berganda adalah analisis yang memiliki variabel bebas independen lebih dari satu. Dan k-means clustering yaitu algoritma clustering yang menggunakan pengelompokan iteratif yang menggunakan partisi set data ke dalam sejumlah k-cluster yang sudah ditetapkan di awal. Next. Selanjutnya ada prosedur penelitian yang akan dipresentasikan oleh teman saya, Michelle Priscilia. Oke, sekarang kita akan membahas tentang prosedur penelitian, yaitu itu dibagi menjadi 5 tahap, yaitu ada data collection, data pre-processing, modeling, validation, serta tools yang akan kita pakai di penelitian ini. Jadi, pertama-tama kita akan mulai dengan data collection. Oke, bisa kita lihat, data ini diambil dari website Kaggle dengan judul New York City Airbnb Open Data. Dataset ini memiliki total data sebanyak 694 data dan yang bertipe datakan numerik sebanyak 11 dan nominal sebanyak 5. Berikut merupakan tabel-tabel yang akan dipakai, yaitu ada ID, name, host ID, dan sebagainya. Lalu ada variable independennya. Variable independennya yaitu merupakan ID, host name, neighborhood group, neighborhood, latitude, longitude, room type, minimum night, number of reviews, last review per month, calculated host listing count, dan availability 365. Sedangkan variable dependentnya yaitu price. Selanjutnya data preprocessing. Data preprocessing ini dibagi menjadi 2, yaitu data preparation untuk multiple linear regression dan preparation untuk algoritma k-means. Untuk multiple linear regression,
Data preparation dilakukan dengan memisahkan terlebih dahulu antara variable objek dan bukan variable objek. Yang kedua, membersihkan data dari missing value seperti null dan sebagainya menjadi angka 0, dan yang terakhir memilah variabel yang akan digunakan dan menghapus atribut yang tidak terpakai. Dalam penelitian ini, kolom last review, hostname, dan ID dilakukan penghapusan karena tidak dipakai dalam penelitian ini. Untuk algoritma K-means, sama aja, data preprocessing-nya melakukan dengan cleansing data, kita menghapus kolom last review dan hostname dan ID karena kita tidak memakainya. Untuk mengurangi noise juga para data dan mengganti nama atributnya menjadi neighborhood group menjadi borrow untuk memperjelas atribut yang ada. Oke, next kita ke tahap modeling. Silakan ke tahap modeling. Oke, jadi di sini merupakan flowchart multiple linear regression dan K-means clustering. Untuk multiple linear regression itu pertama-tama kita mengimport terlebih dahulu Airbnb New York dataset, terus kita mempreprocessingnya dengan cara data cleansing, memilih variabel yang tadi sudah dijelaskan, lalu kita preprocessing dengan yaitu data sudah siap untuk dieksplor, lalu kemudian kita mencari korelasi antar variabel menggunakan visualisasi. Setelah itu kita menemukan variabel yang memiliki korelasi yang cukup baik, maka data siap untuk dilakukan modeling. Terus kita filter dataset menjadi harga rendah dan harga tinggi untuk memprediksi dan split di data training dan data testing. Lalu kita memprosesnya menggunakan multiple linear regression untuk harga rendah dan harga tinggi. Setelah model berhasil diterapkan, maka tahap selanjutnya yaitu mencari RMSE, yaitu root mean square error. Oke, itu untuk multiple linear regression. Selanjutnya itu untuk K-means clustering, yang akan dijelaskan yaitu pertama-tama kita input dulu datasetnya ke dalam notebook, lalu kita pre-processing, kita data cleansing dulu, kita drop kolom yang nggak diperlukan, dan kita handle missing value-nya. Lalu data yang sudah di-processing akan digunakan untuk melakukan clustering dengan K-means. Lalu kita menentukan jumlah cluster yang optimal dengan menggunakan elbow method, sehingga didapat jumlah cluster yang akan dibentuk sebanyak 6 cluster. Lakukan clustering dengan K-means sebanyak 6 cluster. Hasil dari clustering yang dilakukan selanjutnya akan divisualisasikan ke dalam bentuk volume map dan bar chart sehingga dapat ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut. Oke, bisa next. Oke, untuk validasinya, untuk bagian multiple linear regression, kita menggunakan MRSNE. Semakin kecil value pada RMSE, maka error pada prediksi pun semakin kecil dan model yang dihasilkan semakin baik. Sedangkan untuk K-means clustering, validasinya menggunakan elbow method. Dan untuk tools kita sendiri, kita memakai Jupyter Notebook. Jupyter Notebook juga disebut dengan IPython atau Interactive Python, digunakan karena sudah sering digunakan karena memiliki fitur seperti menulis kode Python, equation, visualisasi, maka dalam penelitian ini digunakanlah Jupyter. Oke, bisa akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yuma. Silakan, Yuma. Oke. Perkenalkan, nama saya Yuma. Di sini saya akan menjelaskan tentang script atau coding Python yang sudah kelompok kami buat. Nah, di sini ada import. File apa aja sih yang kita butuhkan? Di sini kita menggunakan library Pandas untuk data processing, terus NumPy untuk linear algebra, terus Matplotlib, kemudian ada Seaborn, dan yang terakhir ada Math. Nah, yang kedua di sini ada exploratory data analysis. Nah, di sini menjelaskan pertama kita load datanya dulu, yaitu Airbnb NYC 2019. Kemudian di sini baris ketiga ada data info. Di sini menjelaskan tipe data apa aja. Di sini ada integer, objek, dan lain-lain. Oke, untuk baris keempat di sini kita drop variabel yang tidak kita butuhkan, yaitu ada 3. Pertama ada ID, hostname, dan last review. Kemudian kita tampilkan datanya, yaitu 10 data teratas.
Jadi datanya akan muncul seperti ini. Oke, lanjut. Nah, di sini dijumlahkan berapa aja data yang memiliki 0. Di sini data yang memiliki 0 yaitu reviews per month sebanyak 10.000. Nah, ini di baris ke-6 ada replace yang tadi sudah dijumlahkan agar diganti menjadi angka 0. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang dataset, harga, minimum night, number of review per month, sampai availability 365. Bentuknya akan seperti ini. Yaitu ada count, mean, standar deviasi, sampai max. Oke, lanjut ke baris ke-8. Nah, di sini menampilkan data yang value-nya memiliki lebih dari 0. Kemudian di baris ke-9 ditampilkan. Oke, lanjut. Di sini pada baris ke-10. Baris ke-10 di sini record data as categorical. Nah, di sini data di encode. Encode itu yaitu mengubah variabel yang tadinya numerik menjadi kategorial. Nah, di sini kita mau minimum night-nya. Jadi ada minimum night low sama high. Kemudian untuk number of review ada low, medium, dan high. Terus yang per month ada low dan high. Kemudian yang host listing count jadi dibagi indeksnya 0, 2, dan 327, dan availability 365 dibagi menjadi low dan high. Lanjut, ini yang baris ke-11. Ini menampilkan apakah masih ada yang null dari datanya. Setelah diperiksa sudah tidak ada. Nah, sekarang tahap visualisasi. Nah, di sini ada korelasi. Korelasinya di sini menjelaskan tentang hubungannya antar variabel. Jadi semakin merah maka semakin korelasinya semakin tinggi. Jadi semakin gelap warnanya semakin memiliki korelasi yang baik. Sebaliknya semakin warnanya semakin terang maka korelasinya semakin kecil. Nah, ini lanjut ke baris ke-19, location. Nah, location di sini ada tampilkan sebuah map. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan ke baris 20. Nah, di sini kategori. Jadi terhitung berapa private room di daerah Brooklyn, Manhattan, Queens, Staten Island, Bronx, serta berdasarkan entire home, apartment, dan share room. Nah, di sini paling besar entire home-nya terletak di Manhattan. Terus paling kecil private room terdapat di Brooklyn. Lanjut. Nah, sekarang hubungan antara neighborhood group. Nah, di sini ada visualisasi hubungan dari neighborhood group dengan price. Ini juga sama. Ini visualisasinya saja. Nah, di sini mendapatkan bahwa Manhattan memiliki cenderung lebih mahal dibandingkan neighborhood group yang lain. Oke, lanjut ke 3.9 yaitu price relation to availability. Di sini itu menampilkan di bawah 175 dan di atas $175. Nah, di sini menampilkan bahwa ketersediaan ruangannya itu lebih banyak yang di atas 175 dibanding yang 175. Di bawah 175 hampir sedikit ketersediaan ruangannya setiap hari. Lanjut, nah ini masih perbandingannya dari availability low dan availability high. Oke, lanjut setelah exploratory data selesai, lanjut ke modeling. Nah, di sini data preprocessing. Seperti biasa, drop name yang nggak perlu kita drop.
Kemudian ada log. Nah, ini melog data variabel dari minimum night, number of review per month, sampai availability. Nah, di sini di encoding lagi room type, neighborhood, dan neighborhood group. Oke, di sini selanjutnya pada baris 42 menampilkan data yang sudah di log dan di encode. Akan muncul data seperti ini. Oke, lanjut. Nah, di sini kita filter karena pembagiannya distribusi datanya kurang bagus, maka kita bagi dari harganya. Jadi ada harga rendah pada baris 171, kita pisah indeks 175 ke bawah dan indeks dari harga di atas $175. Lanjut, kita mulai modeling. Pertama kita memodeling yang harga data rendah dulu. Nah, kita ambil data yang rendah, yang tadi yang di bawah 175, kemudian kita log, dan kita import train test split, kita bagi tesnya jadi 0,3, trainnya jadi 0,7. Kemudian, nah ini kita dapat yaitu aktual dan predik dari model multiple linear regression menggunakan lower price dataset. Setelah kita dapat aktual dan prediksinya, kita validasi. Validasinya menggunakan RMSE. Jadi setelah kita dapatkan aktual dan predik, maka kita mencari validasinya. Validasinya menggunakan RMSE, kita dapatkan di sini RMSE-nya 0,14. Oke, kemudian kita modeling menggunakan modeling linear regression menggunakan yang higher data set, yaitu yang di atas 175. Sama juga tadi di sini, tapi yang height yang di atas 175 kita ambil. Test size-nya juga sama 0,3. Oke, didapatkan aktual dan prediknya, harga. Setelah kita dapat, maka di sini kita dapat validasi hasil untuk RMSE-nya. Di sini kita dapat RMSE-nya 0,2. Nah, setelah kita bandingkan, maka RMSE dari high dan low yaitu 0,2 dan 0,14. Maka kita ambil di sini yang terbaik, yaitu harga data yang rendah. Nah, di sini ada beberapa kesimpulannya. Nanti yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekarang saya lanjutkan ke rekan saya, yaitu Frenzen. Silahkan, Frenzen. Selanjutnya untuk step ketiga, kita lakukan cek data frame, yaitu dengan df neighborhood.unique, dan muncul hasil array seperti ini. Kemudian untuk line keempat, yaitu kita akan melakukan preprocessing data dengan drop elemen yang kita tidak akan gunakan dan menghandle missing value. Dataset elemen yang kita drop itu adalah review, hostname, dan ID. Kemudian untuk data yang missing akan diisi dengan angka 0. Kemudian kita cek missing value yang masih ada itu sisa 0. Kemudian untuk step kelima, kita akan mengganti nama neighborhood group menjadi borrow seperti ini. Kemudian kita cek lagi dan neighborhood group sudah menjadi borrow namanya sini. Selanjutnya untuk line ketujuh, kita akan melihat quantity dari tiap tipe ruangan pada setiap region dengan perintah seperti ini. Lanjut untuk ke line ke-8, kita akan mencari neighborhood dengan ruangan terbanyak dalam 5 borrow. Kemudian temukan hasil seperti ini. Kingsbridge memiliki 70 ruangan, Williamsburg memiliki 3.920 ruangan, Harlem memiliki 2.658 ruangan, Astoria dengan 900 ruangan, dan St. George memiliki 48 ruangan. Kemudian line ke-9, kita akan cek rata-rata harga untuk sebuah ruangan di New York, yaitu 152,72. Selanjutnya line ke-10, kita akan melihat distribusi harga pada 5 region yang ada. Dan mengeluarkan hasil seperti ini. Kemudian line ke-12, kita akan menggunakan clustering untuk memprediksi harga shared room di New York City. Seperti ini.
Selanjutnya untuk line 13 kita lakukan clustering berdasarkan harga. Di sini terbentuk 5 cluster dengan harga sebagai berikut. Kemudian line ke-14 kita akan menggunakan elbow method untuk menentukan cluster number yang kita akan gunakan. Dan gambar elbow method terbentuk seperti ini. Kemudian line 15 kita akan membentuk cluster-cluster dengan k-means. Di sini kita gunakan 6 cluster dan membentuk array seperti ini. Memasukkan cluster ke 5 data terawal dan akan muncul hasil seperti ini. Pada 5 data awal, cluster pertama, untuk data pertama, data kedua, data ketiga, keempat, dan kelima. Oke, selanjutnya line ke-20, kita akan membentuk cluster pertama dengan k-means, yaitu akan berbentuk seperti ini. Dan karena kita lihat ada berapa banyak data yang berada di cluster 1. Kemudian kita akan membentuk cluster kedua, dan seperti step yang sebelumnya, kita akan melihat berapa banyak data yang ada berada di cluster kedua. Kemudian seterusnya untuk cluster ketiga, keempat, kelima, dan cluster 6. Selanjutnya untuk line ke-32 ini adalah merupakan fungsi yang akan digunakan untuk membantu membuat maps pada notebook ini. Untuk membuat maps kita akan melakukan import library itu volume map. Seperti pada line 33 ini, dan akan muncul hasil seperti ini. Bisa dilihat pada map ini, warna merah terlihat lebih banyak karena warna merah merupakan cluster 4 yang merupakan cluster terbanyak di New York City ini. Kemudian line ke-34 kita akan cek berapa banyak ruangan disewakan pada tiap cluster dalam bentuk grafik. Dan cluster berbentuk seperti ini. Dan cluster 4 memiliki ruangan terbanyak. Kemudian line 35 kita akan cek rata-rata harga pada cluster 1, 4, dan 6. Karena cluster 1, 4, dan 6 merupakan tempat di mana memiliki ruangan terbanyak. Kemudian line 36 kita akan cek room paling populer, tipe ruangan paling populer pada tiap cluster. Dan akan terlihat seperti ini. Selanjutnya saya serahkan pada rekan saya Michelle. Oke, sekarang kita sudah sampai ke tahap kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang kita dapatkan dari penelitian yang telah kita lakukan adalah data pada dataset New York City Airbnb tidak terdistribusi dengan baik, yang menyebabkan kami membagi dalam 2 jenis model menggunakan algoritma multiple linear regression, yaitu berdasarkan lower price dan higher price. Lalu, yang kedua, berdasarkan hasil aktual dan predik pada lower price dan higher price, ditemukan bahwa RMSE terkecil pada model lower price sebesar 0,14. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa prediksi harga properti berdasarkan location, room type calculated host listing count, number of review lebih cocok atau tepat untuk prediksi lower price property. Lalu selanjutnya penggunaan kategorial encoded data pada algoritma multiple linear regression ternyata tidak meningkatkan performa pada suatu model. Lalu, yang keempat, menurut hasil penelitian dengan k-means, clustering pada data New York City Airbnb ditemukan jumlah cluster sebanyak 6 cluster. Lalu yang terakhir, hasil clustering tersebut menunjukkan bahwa jika ingin menyewakan private room pada Airbnb di New York City, dapat mengambil referensi harga pada cluster 4 dan cluster 1. Jika memiliki seluruh apartemen atau rumah, either apartment or home, dapat mengambil referensi pada cluster 4 untuk harga sewanya, dan untuk lokasinya dapat memilih antara Manhattan atau Brooklyn. Lalu selanjutnya saran akan dijelaskan oleh rekan saya, Fajriani Anwar, silakan. Oke, selanjutnya ada saran dari kelompok kami. Saran dari penelitian ini yaitu sebaiknya untuk penelitian selanjutnya menggunakan algoritma multiple linear regression dan k-means, gunakanlah data yang memiliki distribusi normal.
terutama pada data tipe numerik, sehingga validasinya akurat dan error yang didapatkan pun dapat memiliki hasil yang baik. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.